Indigo Radio. Mereka yang nyata, namun tak kasat mata. Misteri Side. Misteri di balik kisah horor. 105,6 FM Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak. Halo Sobat Ghosty, kenalin aku Deva yang akan menemani hari kalian selama 45 menit ke depan, tentunya dalam program acara Misteri. Gimana nih kabarnya Sobat Ghosty? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Buat Sobat Ghosty yang lagi bosan atau yang lagi gabut. Nah, untuk menemani hari-hari kalian, yuk dengerin kumpulan kisah misteri. Stay tune Sobat Ghosty. Misteri Side. Misteri di balik kisah. 105,6 FM Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak kasat mata. Oke, sambil menemani Sobat Ghosty yang mungkin sedang istirahat, lagi kerja atau yang masih dalam perjalanan, kita akan bahas asal mula kemampuan indigo. Oke guys, kita sudah tidak asing lagi dengan seseorang yang mampu melihat mereka yang tak kasat mata. Bermula dari sebuah opini yang berkembang di masyarakat hingga saat ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, belum asik kalau kalian belum dengar iklan yang satu ini ya Sobat Ghosty. Be right back. Saat kamu lelah beraktivitas seharian dan sering berhalusinasi, pasti Anda sering mengkait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Cobalah kembali berpikir dengan positif dan meminum akuan agar lebih fokus kembali dalam menjalani aktivitas. Harga lebih murah dan terjangkau, pasti Anda akan ketagihan. Kuy, kembali fokus dengan akuan. Misteri Side. Misteri di balik kisah horor. 105,6 FM Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak kasat mata. Sekarang kita akan bahas asal-usul kemampuan indigo. Berdasarkan sumber dari duniaku.com, istilah indigo pertama kali dikemukakan oleh seorang konselor bernama Nancy Entep pada tahun 1970. Dalam penelitiannya, Nancy mengungkapkan setiap anak yang lahir ke dunia memiliki aura yang berbeda. Bagi anak yang terlahir dengan warna aura nila, yaitu campuran biru dan ungu, disebut memiliki kemampuan khusus dan indera keenam. Penelitian itu ia ungkapkan dalam sebuah buku berjudul Understanding Your Life Through Color yang terbit pada tahun 1980. Lee Carroll dan Jan Tober lalu mempopulerkan istilah indigo lewat buku berjudul The Indigo Children, The New Kids Have Arrived. Pada tahun 2002, sebuah konferensi internasional anak indigo pertama kali diselenggarakan di Hawaii. Menurut beberapa sumber, anak indigo terlahir dengan tingkat kedewasaan yang jauh lebih cepat. Mereka juga bisa menganalisis masalah yang terbilang sulit secara cepat dan sudah memiliki spiritualitas di bawah sadar yang kuat semenjak kecil. Selain itu, mereka mempunyai bentuk lingkar kepala yang sedikit lebih besar. Banyak orang yang menyebut jika anak indigo adalah anak yang bisa menerawang masa depan dan mengkait-kaitkannya dengan sesuatu hal mistis. Padahal, kemampuan mereka itu berasal dari daya otak yang mampu bekerja lebih cepat dibandingkan manusia pada umumnya. Alhasil, mereka dianugerahi kemampuan seperti telepati, mendapat pandangan atau vision,
dan menguasai suatu bahasa tanpa perlu belajar lama. Nah, gimana nih? Apakah Sobat Gosti termasuk orang yang memiliki kemampuan istimewa? Bagi Sobat Gosti yang penasaran dengan kisah narasumber yang berpengalaman dan memiliki kemampuan indigo, jangan kemana-mana Sobat Gosti. Stay tune. Halo, Iya, halo. Beb, jadi nggak? Jadi, ini juga udah siap-siap kok. Iya, ini lagi di jalan. Bentar ya. Tahu ngambek nih kelamaan nungguin. Iya, ini buru-buru nih. Hargai sesama pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Kepolisian Bogor Utara. Misteri Side. Misteri di balik kisah horor. 105,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak kasat mata. Hai Sobat Gosti, nah sekarang kita udah mulai kedatangan tamu yang memiliki kemampuan istimewa. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Mawar, apa kabar nih? Kabar baik Mbak Deva. Sekarang Mbak lagi kuliah atau udah kerja sih? Aku masih kuliah semester 4 nih sekarang. Wah, masih anak kuliahan ya ternyata. Nah, dengar-dengar Mbak Mawar punya kemampuan bisa melihat mereka yang tak kasat mata atau biasa kita sebut anak indigo. Bener nggak Mbak? Ya gitu deh. Bener aku bisa lihat mereka. Tuh ada satu di belakang Mbak. Waduh Mbak Mawar, jangan bercanda. Saya lagi merinding nih. Kalau boleh tahu, sejak kapan Mbak Mawar punya kemampuan indigo ini? Udah dari kecil sih, tapi aku sadar punya kemampuan itu di usia remaja. Berarti waktu masih kecil Mbak Mawar udah bisa lihat mereka, tapi Mbak Mawar nggak tahu kalau mereka sebenarnya berbeda sama Mbak, gitu ya Mbak? Iya bener banget, waktu kecil aku ngerasa punya banyak temen. Aku gak pernah ngerasa kesepian, selalu ada yang ngajakin aku main. Wah, itu yang ngajakin main. Semuanya seumuran apa gimana tuh Mbak? Rata-rata sih iya seumuran sama aku, tapi ada juga kok kayak teteh-teteh, nenek-nenek. Seingat aku, mereka yang aku lihat waktu kecil pada baik-baik. Jadi aku ngerasa nyaman aja dan gak sadar kalau mereka itu berbeda sama kita. Menarik juga ya Sobat Gosti. Tapi Mbak, waktu kecil itu, orang-orang di sekitar Mbak gak ngerasa aneh gitu? Kalau ngelihat Mbak tiba-tiba lagi ngomong sendirian? Mereka mah pasti ngerasa aneh ya, tapi kalau aku mau dari dulu emang bodo amat gitu. Jadi aku gak peduli sih dulu orang-orang suka natap aku kayak orang aneh. Karena balik lagi ya Mbak, mereka pada baik sama Mbak terus selalu ngajakin main jadinya happy-happy aja ya. Tapi keluarga Mbak udah tahu kan kalau Mbak punya kemampuan istimewa? Ya udah tahu, tapi mereka nggak bilang. Yang aku lihat itu makhluk lain. Mereka cuma bilang aku istimewa biar aku nggak takut. Nah terus Mbak kan baru sadar pas udah usia remaja kalau ternyata Mbak punya kemampuan istimewa. Nah itu ceritanya gimana Mbak? Aku sadar sendiri kalau aku bisa lihat mereka karena ketemu yang wujudnya aneh-aneh. Waktu kecil aku ketemunya yang suka ngajak main aja kan. Nah pas mulai di usia remaja aku ketemu mereka yang wujudnya random gitu. Terus banyak yang auranya jahat-jahat. Reaksi Mbak gimana waktu pertama kali ketemu yang wujudnya udah mulai aneh-aneh? Ngerasa takut nggak Mbak? Kalau takut banget gitu sih enggak ya, karena aku ngerasa dia nggak ada niatan jahat sama aku. Cuma waktu itu aku udah paham kalau aku nggak bisa ketemenan terus sama mereka, karena aku udah masuk sekolah jadi mencoba untuk mengurangi interaksi sama mereka. Ada pengalaman menarik gitu nggak Mbak pas zaman-zaman sekolah yang mau Mbak ceritain ke Sobat Gosti? Ada nih, aku mau cerita pengalaman aku pas SMA.
Ini tuh kejadiannya hari Selasa sore menuju maghrib. Aku tuh lagi ikut ujian seni musik gamelan ya. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Nah, pas sore kebetulan teman aku yang namanya Feby ini minta diantarin ke kamar mandi. FYI, di sekolah itu ada 2 lorong menuju kamar mandi. Di kamar mandi sebelah kanan itu ada tempat buat keperluan praktikum biologi gitu. Terus sebelah kirinya baru kamar mandi khusus perempuan. Nah, dalam perjalanan ke kamar mandi aku ditinggal sama temen aku. Dia buru-buru karena udah nggak tahan. Nah, aku tuh nggak tahu teman aku masuk ke lorong yang mana nih. Selang beberapa waktu aku dengar ada bunyi air di kamar mandi lorong kiri. Ya udah deh aku tungguin dari luar. Nah, pas aku lihat ke dalam, aku ngeliat ada perempuan, tapi aku nggak kenal. Aku mikirnya dia kakak kelas aku. Terus aku coba nanya, nyapa gitu ya. Teh, lagi nungguin temennya ya? Dia nggak jawab, malah nunduk. Aku coba positive thinking, mungkin teteh ini introvert, jadi aku coba maklumin aja. Nggak lama kemudian teman aku manggil dari arah lorong kanan. Ternyata teman aku nggak di dalam toilet yang ada teteh-teteh tadi. Terus pas teman aku ngajak balik ke ruang musik, aku bilang aku mau pamit dulu sama teteh-teteh yang tadi. Tapi pas aku lihat lagi, malah nggak ada. Padahal nggak ada jalan lain buat keluar dari kamar mandi selain jalan tempat yang aku tunggu itu. Di situ aku sadar kalau teteh-teteh tadi makhluk lain. Jadi aku kadang suka nggak bisa ngebedain juga mana manusia mana yang gaib. Gitu. Waduh, bisa gawat tuh Mbak. Tapi emang ya, kalau bahas kamar mandi tuh serem banget. Apalagi kamar mandi sekolahan. Memang suka tempat-tempat yang lembab kayak kamar mandi gitu kayaknya. Gitu. Nah, kalau suka dukanya jadi anak indigo tuh apa aja sih Mbak? Lebih banyak suka apa dukanya nih? Lebih banyak dukanya sih Mbak, karena mereka berisik. Suka denger suara mereka lagi nangis, lagi ketawa. Nah, aku gak bisa nyuruh mereka diem. Jadi, sering banget aku keganggu. Mau tidur aja gak tenang. Kalau sukanya, ya aku punya banyak temen. Jadi gak kesepian, selalu ada yang nemenin gitu. Oh iya Mbak, kalau nggak salah, anak indigo kadang juga bisa baca pikiran orang ya? Iya bisa, tapi lebih baik kita nggak tahu apa yang orang pikirin. Kita aja udah banyak pikiran kan? Gak mau nambah-nambah pikiran dengan baca pikiran orang. Terus juga kadang ada hal yang sebaiknya kita nggak tahu. Misal, dalam pertemanan, teman kita kan nggak semuanya suka sama sifat kita. Kalau aku coba baca pikiran mereka, yang ada aku nggak punya teman. Karena aku bisa baca pikiran mereka, aku jadi tahu kan sifat aslinya. Jadi ya udah, mending nggak tahu, kita temenan kayak biasa aja, nggak ada yang perlu dicurigai juga gitu. Wah, bener banget Mbak Mawar. Ingat ya Sobat Ghosty, terkadang ada hal yang sebaiknya nggak perlu kita ketahui demi kenyamanan hidup bersama. Bener banget Mbak, kalau kita punya kemampuan istimewa, bijaklah dalam menggunakannya, karena semua itu pasti ada resikonya juga. Ingat ya Sobat Ghosty, jangan gunakan kemampuan buat hal-hal yang tidak baik. Wah, selain sharing tentang pengalaman horor, kita juga dapat pelajaran penting nih dari Mbak Mawar. Oke Mbak Mawar, makasih banget atas sharing pengalamannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Mbak. Iya Mbak, makasih kembali. Oke Sobat Ghosty, setelah ini aku masih punya cerita menarik lainnya. Jadi stay tune ya Sobat Ghosty. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Misteri Side. Misteri di balik kisah horor.
105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB Indigo Radio. Oke, Sobat Gosti, kali ini aku bakal bawain cerita horor dari @arangga_Arya. Oke, langsung aja aku bacain buat Sobat Gosti. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah itu secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya makhluk halus. Lalu, apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Aku saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat mendengarkan cerita ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong. Dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap aja ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Seperti kata aku di awal tadi, aku mau ceritain pengalaman aku waktu jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang aku kawal itu jadi pocong. Ceritanya berawal pada Februari 2008. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah aku lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya aku tidak ikut. Soalnya aku tidak punya biaya. Waktu itu, biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Betul, aku orang yang tidak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak. Karena di kelas cuma aku satu-satunya orang yang tidak ikut ke Jogja. Wali kelas pun ngeledek aku, katanya, harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak. Orang tuamu berarti enggak sayang sama kamu. Seisi ruangan ngetawain aku. Hatiku sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Aku marah, kesel. Aku pengen berhenti sekolah aja. Tapi aku coba kuat. Mencoba bertahan, aku maksain senyum padahal aku pengen banget nangis. Kesel rasanya. Mereka gak tahu keadaan aku kayak gimana. Waktu itu, aku tetap berangkat sekolah walau enggak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek aku karena aku gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget. Sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah aku mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan, ya mending aku puasa. Lama-lama jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain, kalau pulang sekolah pada main, aku udah mulai kerja. Kerja ini uangnya buat mama sama adik perempuan aku. Kalau ada sisa, aku suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit, aku juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, aku gak pernah bawa tas. Semua buku aku taruh di bawah meja. Aku juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga. Sering aku pergi ke sekolah pakai sendal dan kaki aku diperban. Biar gak ada alasan pakai sepatu. Padahal kaki aku gak kenapa-kenapa. Yang betul itu sepatu aku belum kering dan rusak. Waktu SMA, aku cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua aku lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur. Aku kerja di pasar.
aku jadi kuli panggul. Pas aku lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas aku yang lihat. Dia perempuan, dia nyamperin aku, lalu nanya, "Arya, lagi ngapain?" "Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak ya. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak. Ini ongkosnya, Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, aku belanja sayuran sama beras buat di rumah. Aku pulang cuma buat ganti baju saja. Aku langsung ke rumah kakak kelas itu dan dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya. Nanti di situ aku ketemu sama abangnya. Dikenalin terus ngobrol deh kita." Abangnya bilang, "Arya tetap semangat. Sekolah yang bener, nanti keluarga kita pasti bantu." "Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang mau?" Intinya aku dapat kerjaan dari tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh aku pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Aku berdua sama si abang. Nah, yang punya acara ada 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Mereka semua berasal dari Jakarta. Waktu itu, badan aku kecil, jadi aku jadi tukang panggul logistik. Meskipun berat, aku paksain demi uang. Sesekali perempuan-perempuan yang ikut rombongan tanya, "Arya, berat gak?" Aku senyum sambil bilang, "Udah biasa kak." Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua kumpul ngelilingin api unggun. Semua senang-senang. Main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu, aku yang paling muda. Aku 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas aku yang paling tua. Di malam itu, kita bikin game peraturannya. Semua harus jawab dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama, botol mengarah ke laki-laki satu. Dia nanya ke perempuan yang namanya Regina. Si laki-laki nanya, "Apa di sini ada yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya." Regina jawab, "Ada." Tapi dia nggak bilang namanya siapa. Cuma ngasih petunjuk, dan hanya mereka yang tahu. Dipaksa pun Regina gak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berarti yang namanya Laras. Laras nanya ke perempuan yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Sambil senyum, Ririn jawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati." Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Dan semua tertawa. Udah Ririn bilang begitu, tiba-tiba angin kenceng. Turun kabut pula. Game selesai, semua bubar, pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara lainnya mulai jelas terdengar.
Singkatnya, malam itu bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya? Semua perempuan masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantelnya nggak ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangan Bapak. Ririn belum minta izin sama Bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semuanya pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu ada aku sama si abang. Tenda perempuan di tengah. Dan tenda laki-laki di paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, aku gak tahu mereka udah tidur apa belum. Aku sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang lihat sesuatu. Terus nanya ke aku, Arya, abang gak salah lihat kan? Itu apaan ya? Aku juga gak lihat, aku kaget. Ternyata ada yang ngelayang. Yang ngelayang itu warna putih. Pertama aku nyangkanya itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang ngelayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Aku nanya ke si abang, Bang, itu mantel. Mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja. Ya udah, aku nurut aja. Orang aku juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel ngelayang ya lumayan lama. Aku sama si abang ngeliatin terus. Tapi gak berani ngambil. Mantel itu sempet muterin tenda perempuan, lalu hilang gitu aja, gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran. Ngomongnya aja gak jelas. Apalagi aku takutnya. Kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya, baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jagain sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang ya. Aku sama si abang gantian ronda. Aku jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Aku yang masih ketakutan karena ngeliatin mantel yang ngelayang. Aku giliran jaga. Tapi aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Roko dan Bandrek. Gak lama kemudian, 2 perempuan keluar. Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya minta dianterin. Di gunung kan gak ada WC. Mau gak kita harus turun? Ya ke sungai. Sebelum ke sungai, aku bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau, akulah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil. Rin, tunggu. Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil ya Rin? Si Regina kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu. Ayo cepetan, aku udah gak tahan. Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Aku jaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter.
Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih-putih? Nah loh, aku kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya, ya aku. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah. Aku gak banyak omong. Padahal sebelumnya, aku sama si abang lihat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Regina. Ririn nanya, "Re, tadi pas aku mau ke sungai, kamu manggil aku ya?" Regina jawab, "Orang aku baru bangun." Aku kaget. Kalian berdua udah gak ada. Ini aku lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Aku gak banyak omong. Mereka pun langsung masuk ke tenda. Dan aku gak bisa tidur. Aku masih kepikiran mantel yang ngelayang tadi. Siapa yang manggil Ririn, terus gimana ya bisa itu mantel ada di sungai. Nah, singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin aku gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi nginjek Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya jadi kumpul di luar, ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Nggak kerasa udah jam 2 malam. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya nggak ada yang aneh. Semuanya terkejut pas Ririn tiba-tiba teriak. Kita semua ke tenda perempuan. Di dalam tenda si Ririn kayak orang kesurupan. Udah dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda aja sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa juga lepas. Kita semua bingung. Kita semua pada panik. Aku apalagi. Nah, Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dia loncat lagi jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, buka mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, "Tolong lepasin, tolong Ririn." Si abang coba manjat pohon, dibantu sama laki-laki lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang, aku masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Aku takut. Aku juga bingung, gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik. Semuanya pada berdoa. Tapi masalahnya gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Tolongin Ririn. Tolongin Ririn. Kita bingung nolongnya gimana. Perempuannya kan tinggal 2. Regina pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil-manggil Ririn yang udah jadi pocong. "Rin, nyebut Rin, istighfar." Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang laki-laki juga pada bingung. Regina pingsan. Laras nangis. Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik api unggun mati. Senter semuanya gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Gak taunya ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat.
Nggak berhenti-henti nangis, semua makin panik. Nggak lama kemudian Regina sadar terus bilang, pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan. Ngeberesin semua perlengkapan dan situasinya gelap total. Jam 3 atau sekitar jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin aku takut. Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon. Sambil nangis dia bilang, jangan tinggalin Ririn, Ririn mau ikut pulang, tolongin. Regina sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn, tolongin Ririn, jangan ditinggal kasihan. Ya kita mau nolongin gimana? Dianya jadi pocong, dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi. HP-nya Ririn baru ada sinyal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain kita lagi di mana. Di situ aku dengar bapaknya ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu mau nolongin gimana. Bapaknya Ririn marah-marah. Kasih tahu saya alamatnya, saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn nyampe rumah si abang, dia bilang, kalian pulang aja, soalnya Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Aku sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah aku baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pengabdi setan. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai alias jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus, bapaknya bilang, kalau dalam waktu seminggu kita gak bisa nemuin Ririn dan gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Aku yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadian kan di gunung, bapaknya juga gak yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Aku yang waktu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malamnya, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau aku sendiri yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Aku lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Aku meremin mata karena aku udah gak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu gitu, aku juga dengar. Kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-ngeraung gitu. Aku yang lagi merem dibilangin sama orang pintar, Arya jangan merem, dia itu penjaga gunung, dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau aku gak sopan, gak mau lihat mukanya. Aku buka mata terus liatin tanah. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pintarnya merangkul aku sambil bilang, udah jangan nangis lagi. Udah gak ada, saya lupa nutup mata batin kamu. Dari situ, rombongan kan kumpul. Aku dengar obrolannya orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak terima ada Ririn di gunung, karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn itu hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya Ririn, kata kakek si penjaga gunung, cuma ngusir Ririn. Tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata bener aja. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar. Bahwa beberapa kampung di desa aku, banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisan aja yang kedengeran, tapi pocongnya gak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut.
Meskipun barangnya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu, waktu mau habis, kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati. Terus nggak diterima di bumi. Aku nggak mau tiap malam ikutin bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung. Tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn. Bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu rumah itu karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diem pada ketakutan. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah, orang pintar yang mau menangkapnya harus naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Aku yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong. Minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga, ngilang gitu aja. Aku datang ke kampung itu jam 11 malam, pocongnya Ririn baru bisa ketangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya, butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kayaknya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi badannya kotor. Bau busuk juga. Dia lemes banget, dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba berhembus kencang dan suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit, hampir 4 hari, aku juga ikut ngejagain. Ibunya datang sama Laras, ibunya meluk Ririn, pada nangis semuanya. Ibunya Ririn bilang ke suaminya, mau sampai kapan sih ilmu-ilmu kayak gitu? Nggak kasihan lihat anaknya jadi gini, mau sampai kapan? Mereka pulang ke Jakarta, aku jadi incaran para warga. Aku dimintain keterangan sama banyak orang, itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan lainnya. Nah, itu dia cerita pengalaman horor dari Arangga. Arya, menurut kalian gimana nih? Cukup unik juga ya Sobat Ghosti. Oke Sobat Ghosti, jangan kemana-mana dulu, stay tune. Nomornya misterius. Iya, halo. Halo, iseng ya? Ini siapa? Kenapa sih nelponnya malam-malam? Untung hanya mimpi. Duh, lapar. Mana udah malam lagi. Oh iya ya, untung ada gerobak food, bisa pesan makan di waktu kapan aja. Gerobak food, teman buka dangdut. Misteri Side. Misteri di balik kisah horor. Ya, nggak kerasa ya Sobat Ghosti. Udah 45 menit lamanya aku menemani kalian dengan info-info yang menarik, tentunya seputar dunia tak kasat mata. Saatnya aku pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu dengerin Indigo Radio di 105,6 FM. Besok aku bakalan balik lagi dengan cerita-cerita yang menarik dan pastinya bikin merinding. Bye-bye. See you next time on Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak kasat mata. Indigo Radio. Mereka yang nyata namun tak kasat mata.